Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zia Muziatul Umamah SPD. Saya merupakan guru ilmu pengetahuan sosial di SMP IT Darul Amin Islamic Boarding School dan juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya sedang melaksanakan praktik pembelajaran inovatif atau praktik pembelajaran lapangan di SMP IT Darul Amin Islamic Boarding School di kelas 9 dengan subtema Demokrasi Parlementer 1950 sampai 1959. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, tubuhku, pikiranku, hatiku, good. Mau cek semangat dulu? Siapa yang mau cek semangat ke depan, boleh? Mau? Siapa? Tepuk semangat cowboy, semangat, 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 iya, semangat, semangat. Udah saja. Tes konsentrasi, boleh? Oke. Clue-nya, ucapkan apa yang Ustazah katakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya cantik. Saya cantik. Saya sehat. Saya sehat. Saya semangat. Saya semangat. Nah, udah fokus? Udah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa dipimpin oleh Mbak kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diabsen dulu ya. Kali kami otis. Aufa, Bakita, Bunga, Cika, Ulan, Sakit, Yumna, Yurika, Zahra, Zakia, Zulfa. Ada yang masih ingat kemarin kita membahas tentang apa? Masa demokrasi parlementer. Apa yang kita bahas pada kemarin? Faktor penyebab kenapa sering bergantinya kabinet. Kenapa? Karena banyaknya partai politik. Yang kedua, membahas tentang apa? Ciri-ciri demokrasi parlementer. Cirinya apa? Menggunakan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar sementara 1950. Untuk pertemuan sekarang kita masih tetap membahas tentang demokrasi parlementer. Akan tetapi yang akan kita bahas adalah tentang perkembangan ekonomi, kehidupan masyarakat, dan kelebihan dan kekurangan dari demokrasi parlementer. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan menggunakan problem based learning, kalian menganalisis perkembangan ekonomi. Bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Yang kedua, menganalisis kehidupan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, menganalisis kelebihan dan kekurangan demokrasi parlementer. Yang keempat, menyajikan hasil diskusi. Teknik penilaian yang akan Ustazah lakukan, yang pertama penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Nanti akan ada soal evaluasi. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Seperti biasa, ada sesi diskusi dan presentasi. Seperti biasa, presentasi yang terbaik, yang menghidupkan presentasi, nanti ada. Kita amati gambar berikut ini. Ini gambar apa? Uang dan apa hubungannya uang dan gunting?
Jadi digunting. Kenapa kok digunting? Nih. Jangan keliru, ini harganya berapa? 2,5 perak, berarti kalau utuhnya berapa perak? 5 perak digunting jadi 2,5. Yang sebelah mana ini? Kiri dipakai untuk alat pembayaran. Kalau kita belanja dibayar nih pakai uang potongan ini. Sekarang berlaku tidak? Berlakunya pada masa siapa? Pada masa demokrasi parlementer. Yang sebelah kanan 2,5 peraknya itu untuk dibeli obligasi. Ada selanjutnya. Sedang ngapain ini? Belajar. Bagaimana sistem pendidikan pada masa demokrasi parlementer? Ada yang tahu? Sangat tertinggal ya. Kalau sekarang udah maju atau masih tertinggal? Oke, dari hasil pengamatan tadi adakah yang ingin ditanyakan? Gaisa. Oke, untuk mencari informasi kalian boleh lihat di bahan ajar ya atau LKS. Bagi-bagi peran ya untuk mengerjakan tugasnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, Ustazah aku gak ngerti nih sama soal ini, boleh ditanyakan ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami perwakilan dari kelompok 4 yang akan menjelaskan hasil diskusi kami tadi. Bagaimana ekonomi pada masa demokrasi parlementer, yaitu permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu mencakup permasalahan dan jangka panjang dan jangka pendek. Permasalahan jangka pendek ialah tingginya jumlah mata uang yang beredar, meningkatnya biaya hidup. Permasalahan jangka panjang ialah bertambah jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Sistem ekonomi gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Jadi gerakan Benteng teh kan awalnya misalnya Indonesia tuh strukturnya ekonominya teh sesuai kolonial, tapi diganti jadi struktur nasional. Terus nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer? Yaitu kehidupan sosial masyarakat Indonesia banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi. Gejolak politik menyebabkan gangguan-gangguan keamanan, upaya perbaikan ekonomi tidak berjalan lancar, menyebabkan kemiskinan dan pengangguran. Nah, waktu kehidupan masyarakat Indonesia pada demokrasi parlementer teh, kehidupan sosialnya teh keganggu karena gejolak politik. Yang kemarin juga udah dibahas, ada pemberontakan juga. Jadi permasalahan jadi menyebabkan upaya perbaikan ekonomi teh makanya gak terlalu berjalan lancar. Terus pendidikannya, terus pada tahun 1950 diadakan pengalihan
masalah pendidikan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS, Republik Indonesia Serikat. Terus disusun suatu konferensi pendidikan yang dititik beratkan kepada spesialis sebab menurut Menteri Pendidikan pada saat itu bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern. Jadi Indonesia teh pengetahuan tekniknya teh waktu masa dulu teh kurang, kelebihannya teh di waktu demokrasi parlementer. Jadi didirikan beberapa universitas baru, diantaranya adalah Universitas Andalas di Padang, Universitas Sumatera Utara di Medan, Universitas Indonesia di Jakarta, dan Universitas Hasanuddin di Makassar. Itu untuk pendidikan. Kalau keseniannya, muncul berbagai organisasi seni lukis seperti Pelukis Indonesia (PI) dan Pelukis Gabungan Pelukis Indonesia (GPI). Setelah itu berdiri pula Akademi Seni Rupa Indonesia ASRI di Yogyakarta. Kekurangannya, terjadinya pemberontakan karena kurangnya keharmonisan yang kemarin udah dijelasin, terganggunya keamanan ya karena pemberontakan juga, pendapat permasalahan di bidang ekonomi kayak yang tadi, yang permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia, upaya pertahanan ekonomi tidak berjalan lancar karena yang menyebabkan meningkatnya kemiskinan dan pengangguran Indonesia, dan tertinggal dalam pengetahuan teknik dalam pendidikan. Mungkin sekian penjelasan dari kami, dikasih sesi bertanya. Silakan Pak. Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh. Karena depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. Jadi turun gitu ya. Kedua, perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. Kayak tadi terjadi gejolak ekonomi. Mari kita simpulkan bareng-bareng ya terkait materi yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini tentang perkembangan ekonomi pada masa apa? Nah, pada masa demokrasi parlementer terjadi dua permasalahan. Permasalahan yang pertama jangkanya pendek, yaitu tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Yang kedua permasalahan jangka panjang, yaitu pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang ada nggak upayanya? Oke, ada berapa? 5. Yang pertama adalah 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, insya Allah kita akan bahas tentang masa demokrasi tahun berapa? Jangan dilihat dari nominal dari apa, tapi dari keikhlasannya. Mudah-mudahan ketika mengeluarkan sejumlah harta, Allah mengganti lebih dari apa yang kita keluarkan. Mudah-mudahan kalian lebih semangat ya belajarnya. Bukan karena ada gift, bukan karena ada reward, tapi karena kalian memang semangat untuk belajar. Oke, dari Ustazah Zia dicukupkan sekian. Tetap semangat untuk apa? Merdekakan diri kita dari hawa nafsu yang tidak baik ya, dari kemalasan, dari kebodohan, dari tidur pada subuh. Merdeka ya, jangan tidur lagi. Siap? Oke, dari Ustazah Zia dicukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika